Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Mulyana Ramdan dari kelas TINMC 2025-02, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Hukum Komputer, Universitas Kuningan. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem dan Teknologi Basis Data dengan tugas proyek yang bertema Sistem Penilaian dan Laporan Anak TK. Oke, di sini penilaian dan laporan anak TK adalah suatu proses yang mengamati atau mencatat perkembangan anak selama di TK yang hasilnya disampaikan kepada orang tua melalui laporan atau rapor setiap semester, mencakup aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, serta seni dengan tujuan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Tujuannya memantau perkembangan anak secara menyeluruh, bahan evaluasi guru untuk memperbaiki metode pembelajaran, informasi bagi orang tua untuk tentang kondisi kemajuan anak, persiapan ke jenjang SD agar transisi berjalan lancar. Di sini kita masuk ke U-Normalizer, dimulai dari data mentah yang saya dapatkan dari sewaktu saya observasi. Nah, dari data mentah ini yang terdapat redundansi data. Jadi untuk menyederhanakan atau menghindari redundansi data, kita menggunakan teknik normalisasi, yaitu terdapat data anak, data orang tua, data guru, dan data penilaian dan data laporan. Nah, di sini kita masuk ke first normalisasi atau bisa disebut 1NF. Pada tahap ini, tabel tersusun agar setiap kolom hanya memiliki satu nilai atomik dan tidak ada data ganda dalam satu file. Pada tahap ini, data yang masih digabung dipisahkan menjadi atribut yang lebih spesifik. Contohnya yaitu nama orang tua. Nama orang tua itu nama orang tua, nama ayah, nama ibu, dan nama guru. Tujuannya itu data lebih rapi dan mudah diolah. Dan di sini kita masuk ke 2NF atau disebut second normal form. Pada tahap 2NF ini dilakukan pemisahan data yang tidak tergantung langsung pada primary key ke tabel terpisah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi redundansi data. Contohnya itu data anak dipisah dari orang tua dan guru. Jadi terbentuknya itu menjadi beberapa tabel, tabel anak, tabel orang tua, dan tabel guru, serta tabel penilaian dan tabel observasi. Di sini kita memiliki tabel anak yang ada memiliki nomor, NISN, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, kelurahan, kecamatan, anak keberapa, serta saudara kandung. Dan di sini ada tabel ibu yang ada ID ibu, NISN anaknya, nama ibu, tahun lahir, pendidikan, pekerjaan, dan tabel ayah yang memiliki atribut nomor, ID ayah, NISN, nama ayah, tahun lahir, pendidikan, serta pekerjaannya. Di sini ada tabel rombel juga. Tabel rombel itu yang berkaitan dengan si anaknya, ID Rumble, NISN, Rumble, transportasi, nomor, NIP. Yang ini ada tabel guru, nomor, NIP, nama, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, agama, status kepegawaian, jenis PTK, sumber gaji, status perkawinan, dan alamat jalan. Di sini ada tabel suami istri sebuah guru yang berkaitan dengan nomor, IDSI, NIP, nama suami istri, pekerjaan suami istri, dan tabel data tugas tambahan dari guru, nomor, ID tugas, NIP, tugas tambahan guru. Dan di sini ada tabel penilaian dan kelompok. Ada NISN siswa, kelompok siswanya, dan ID penilaian, NISN, hari tanggal, aspek perkembangan, indikator, dan ini tabel observasi, ID observasi, NISN, hari tanggal, kegiatan,
pengamatan inilah. Dan ini untuk laporan si muridnya juga. Kita masuk ke 3NF atau third normal form. Pada tahap 3NF ini, atribut yang bergantung pada atribut non-primary key dipisahkan ke tabel tersendiri sehingga tidak terjadi ketergantungan transitif. Contohnya itu data kelas dari tabel anak. Jika ada tabel anak, tabel orang tua, tabel guru, tabel kelas. Tujuannya membuat struktur database lebih efisien dan konsisten. Di sini ada tabel yang telah diurutkan, ada tabel anak, tabel ayah, tabel guru, tabel ibu, tabel laporan, tabel observasi, dan tabel penilaian. Ini untuk atribut tabel anak ada NISN, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, anak keberapa, jumlah saudara, dan tabel ayah dan ibu yang telah dipisahkan juga. Ada ID ayah, NISN murid anaknya, nama ayah, tahun lahir, pendidikan ayah, serta pekerjaan. Dan tabel ibu juga tidak jauh sama dengan tabel ayah, ID ibu, NISN anaknya, nama ibu, tahun lahir, pendidikan ibu, dan pekerjaan ibu. Di sini juga ada tabel laporan yang meliputi ID laporan, NISN anak, semester, tahun ajaran, nilai moral, jati diri, literasi, koordinatif, seni, kesimpulan, pesan orang tua. Di sini ada tabel guru, NUPTK, nama guru, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, status kepegawaian, jabatan, pendidikan, nomor telepon, serta alamat. Di sini ada tabel observasi yang meliputi ID observasi, NISN anak, NUPTK, kelompok, hari tanggal, tanggal, kegiatan, waktu observasi, catatan pengamatan, aspek perkembangan, indikator, dan evaluasinya. Dan ada tabel penilaian juga, ID penilaian, NISN, NUPTK, kelompok, hari tanggal, aspek perkembangan, indikator, ABB, MB, BSA, BSB. Dan di sini kita masuk ke diagram konteks. Pada diagram konteks, sistem digambarkan secara umum sebagai satu kesatuan proses, yaitu sembilan perkembangan anak dari mulai data anak, orang tua, ayah dan ibu, dan data guru, penilaian checklist, dan data observasi. Di sini kita masuk ke DB0 yang DB0 merupakan pengembangan dari diagram konteks yang menjelaskan proses diagram konteks yang menjelaskan suatu diagram konteks utama yang terjadi dalam sistem. Pada DB ini terdapat 4 proses utama, yaitu yang ke-1 yaitu kelola data master, yang kedua yaitu penilaian checklist, yang ketiga observasi anak, dan yang terakhir pelaporan dan lapor. Dan di sini kita masuk ke DB level 1, proses 1.0 kelola data master. Pada proses ini, sistem menerima data utama seperti data anak, data ayah, dan data guru. Setelah data diterima, sistem melakukan validasi dan memastikan kelengkapan dan kebenaran data. Data valid kemudian disimpan ke database data master sebagai dasar untuk proses selanjutnya. Di sini ada input data anak, input data ayah dan ibu, input data guru, baru masuk ke validasi data master, dan masuk ke master data. Dan di sini kita masuk ke DB level 1 proses 2.0 penilaian checklist. Pada proses ini, guru melakukan pengisian checklist perkembangan anak berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan. Data checklist yang diinput kemudian diproses oleh sistem dan disimpan ke database penilaian checklist sebagai bahan evaluasi perkembangan anak. Di sini kita masuk ke DB level 1 proses 3.0 observasi anak. Pada proses ini, guru melakukan observasi terhadap aktivitas dan perkembangan anak selama proses pembelajaran. Hasil observasi kemudian dimasukkan ke sistem dan dianalisis juga yang lebih lanjut. Dan yang terakhir DB level 1 proses 4.0
Pada proses ini, sistem mengambil data dari hasil penilaian checklist dan observasi anak. Seluruh data tersebut kemudian diolah menjadi laporan perkembangan anak dalam bentuk rapor. Setelah laporan selesai dibuat, hasilnya disampaikan kepada orang tua. Sekarang kita masuk ke IRD atau Entity Relationship Diagram. RD ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem penilaian perkembangan anak. Di sini ada data anak. Entitas ini menyimpan seluruh identitas anak seperti INISN, nama lengkap, jenis, kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Data anak menjadi pusat utama karena seluruh proses penilaian dan observasi terhubung pada entitas ini. Dan ada data ayah dan ibu. Entitas ini menyimpan identitas ayah dan ibu seperti nama, pendidikan, pekerjaan, dan tahun lahir. Data ini terhubung dengan entitas orang tua sebagai informasi keluarga anak. Orang tua, entitas berfungsi menghubungkan ayah, data ibu, dan data anak. Orang tua berperan sebagai pihak mendaftarkan anak dan menerima laporan perkembangan. Ada juga data guru. Data guru, entitas ini menyimpan informasi guru yang bertugas melakukan observasi dan penilaian terhadap anak. Guru memiliki hubungan langsung dengan proses penilaian, observasi, dan checklist perkembangan anak. Nah, ada data observasi anak. Entitas yang ini menyimpan hasil pengamatan guru terhadap perkembangan anak selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Data observasi berhubungan dengan anak dan data guru. Dan ada data penilaian checklist. Entitas ini menyimpan hasil penilaian perkembangan anak berdasarkan indikator checklist. Data ini digunakan untuk mengetahui perkembangan anak. Dan yang terakhir, data laporan atau rapor. Entitas ini merupakan hasil pengolahan data observasi dan checklist. Laporan ini berisi evaluasi perkembangan anak yang nantinya diberikan kepada orang tua. Dan kita masuk ke relasi antar tabel. Database ini memiliki 7 tabel yang saling terhubung. 7 tabel yang tabel utama karena semua tabel lain berelasi kepada melalui NSN sebagai region key. Tabel ayah dan anak. Tabel anak berelasi ke tabel ayah melalui ID ayah. Artinya setiap siswa memiliki data ayah yang tersimpan terpisah. Data anak dan ibu sama seperti ayah. Data ibu disimpan terpisah dan dihubungkan ke tabel anak melalui NSN. Anak dan guru. Tabel anak terhubung dengan tabel guru melalui NUPTK, menandakan setiap siswa memiliki guru yang bertanggung jawab. Anak dan penilaian. Setiap penilaian yang dibuat selalu mencantumkan NSN siswa dan NUPTK guru, sehingga jelas nilai dan bisa dinilai oleh siapapun. Anak dan observasi. Observasi perkembangan siswa juga dicatat oleh NSN dan NUPTK, menghubungkan siswa dan guru yang melakukan observasi. Anak dan laporan. Laporan akhir siswa berhubung langsung ke tabel melalui nilai akhir dari seluruh proses penilaian observasi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.